curhat nak ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhat nak ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Curhat nak ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhat nak ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sobat Ustadz, apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, selalu dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan salam terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimus sholihat. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setiap Jumat jam 7 pagi di Curhat ka Ustaz bertemu dengan guru kita, ulama kita yang siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berbagi konsultasi. Ada Ustaz Ucu Najmuddin MPD CHT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Alhamdulillah. Setelah umroh ya Ustaz. Masya Allah. Kemudian kali ini juga kita kehadiran Majelis Ta'lim Al-Jamaah Mengeranca Tungku 2. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah. Da ramah sadayana? Alhamdulillah. Ieu mah rada anu belang-belang hideung sareng orena benten jeung nu kamarinya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akan membahas tentang tema menjemput rezeki semudah senyum. Seperti apa Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu, dan Allah sudah memberikan janji kepada alladzina amanu wa amilus sholihati, kepada orang yang beriman dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, la yastakhlifanna fil ardi, maka dia akan diberikan oleh Allah sesuatu yang akan membuat dirinya itu lebih maju. Ya. Jadi secara teori begitu ya, Quran ini sudah membahas kepada kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimanapun berada, jadi kalau kita berbicara tentang ayat Quran tentang rezeki, itu ternyata seringkali disebut oleh Allah sangat banyak sekali. Dan bagaimana kita membedakan antara rezeki dengan milik. Nah, begitu. Makanya di sini Allah sudah berjanji, wa'adallahu ladina amanu wa amilus sholita la yastakhlifanna fil ardi. Jadi ibu bapak bisa menguasai. Kenapa? Karena manusia itu kan tidak seperti diciptakan oleh Allah, tidak seperti binatang, tidak seperti malaikat. Manusia diberikan 3 potensi batin. Yang pertama adalah Allah memberi atau menurunkan apa? Menurunkan rasa. Yang kedua Allah menurunkan nafsu. Yang ketiga Allah menurunkan pikir. Nah, bagaimana agar ternyata rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu kita dapatkan semudah tersenyum. Nah, begitu. Kenapa? Karena perangkatnya sudah ada di kita. Model ibu bade gumujeng teu kudu dititah batur dan urang. Ya, seperti katamu orang mau senyum kan kita yang bikin sendiri. Nah, sekarang persoalannya orang sekarang pikir, senemeni asa saya teuing rezeki teh. Nah, itu kan begitu. Nah, sana abdi teh meni asa susah-susah teuing. Ini kan sebetulnya susah dan mudah itu kita sendiri, begitu kan. Karena begitu ibu bertemu saya, ibu mau senyum, mau baed. Kumaha ibu we? Nya, da urang anu ieuna, Allah juga sama. Allah sampai jaminan dari Allah itu wa ma min dabatin illa Allahi arrizquha, dan tidak ada Allah menurunkan menciptakan itu kecuali dengan siapkan rezekinya. Cuman persoalannya menjadi susah itu karena kita yang bikin sendiri, begitu. Bikin sendiri jadi susah. Padahal ku Allah mah tos disiapkeun di kieu, Bu. Tinggal dina Qur'an ge, innallaha yabsutur rizqa. Allah itu sudah membukakan rezeki bagi seorang seluruh hambanya. Nah, masalahnya ku Allah di kitu, ku urang di kieu. Ya.
Kata gini ngasok aya istilah jelema pedit teh merengkel. Keken mengkene Merengkel jahe. Kenapa? Karena oleh Allah diginikan, oleh kita diginikan. Nah, jadi konsep hidupnya adalah apa? Wa'adallahu alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Itu. Jadi barometernya bagaimana orang sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki kita. Tentang rezeki kita. Nah, kenapa? Karena begini, senyum itu kan yang bagus ya secara teori ilmu jiwa 2 senti kan? Nah, 2 senti kanan, kemudian 2 senti kiri, lalu lakukan 7. Jadi teori senyum itu 227. Jangan kurang dari 7 detik dan jangan lebih dari 7 detik. Itu minimal 7 detik Bu senyum. Minimal. Begitu. Cek Bu hitung Bu, senyum 1 2. Iya. Kenapa? Karena itu secara teori menggambarkan bahwa orang itu sedang mengeluarkan hormon, namanya dia sedang mengaktifkan yang disebut narkotik alami. Jadi narkotik alami itu disimpan oleh Allah di sini. Disimpan oleh Allah di sini Bu, narkotik alami. Dan dia akan keluar dan dia akan aktif sehingga beriringan dengan hormon endorfin. Dan hormon endorfin ini akan membuat orang bahagia. Dan diantaranya adalah tersenyum. Dan tersenyum itu apabila dilakukan dengan rumus 227. Gitu kan? Tuh Bu, kita senyum. Sok latihan heula tong. Latihan heula. Ulah Betul, bararaeun wae. kita serius pikir. Kenapa Ibu latihan senyum? Bukan latihan tertawa. Beda deui. Tertawa dengan senyum berbeda. Assalamualaikum. Itu kan enak, ya. Jadi 2 senti 2 senti. Coba lamun Ibu ki. Ibu damang. Hehehe. Kan tengenah. Karena yang kena sebelah. Jadi jangan sebelah, dua-duanya harus. Karena rumusnya 2 ini, lalu kemudian 7. 7-nya jangan kurang 7 detik. Karena si hormon itu tidak akan keluar. Itu hebatnya Allah ngatur sampai rumusnya saja ada. Kita tersenyum tapi ternyata cuma 1 detik. Alhamdulillah pun anak mah ditampi sina sekolah di universitas. Hehehe. Kan itu tidak bisa atau itu tidak menunjukkan kebahagiaan itu. Tapi oh gitu ya. Alhamdulillah ya Allah tuh beda jamin lagi. Ibu abdi senen mete di kebun binatang. Alhamdulillah atuh penang jeung monyet tuh. Kan? Gitu kan kita bikin orang itu begitu kan. Bikin orang itu seperti itu. Jadi rumusnya Ibu 227. Ibu latihan di rumah. Silakan Bapak latihan di rumah. Nggak bohong ini ya. Kenapa? Karena orang yang dia kalau narkotik alaminya tidak keluar, itu dia akan mengalami sebuah yang disebut dengan hormon kortisol yang keluar. Dia stres, dia depresi. Kenapa? Karena itu. Nah, jadi belajar dulu 1 tersenyum untuk mengeluarkan narkotik alami. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan apa yang disebut dengan rezeki itu ternyata tidak hanya notabene kita berbicara berbicara tentang harta. Orang yang punya HP merek Apple dengan orang yang punya HP dengan merek naonnya pokok namanya. Kalau saya nyebutin Apple itu karena orang kalau dengar oh Apple ya, oh ini mahal, oh ini Samsung ya mahal, oh ini ya kan begitu kan, biar merek-merek yang ternama. Tapi sebetulnya belum tentu jadi rezeki kalau ternyata si dalamnya itu tidak dipakai untuk hal-hal yang jadi rezeki bagi kita. Urang mah HP ge biasa Bu, malahan maca jadul cenah. Tapi alhamdulillah nyara rambung da loba kuota. Nu itu mah alus HP-na nang tara aya kuota. Madak ditelepon teh tara nyambung, lalajo video tar terus muter tapi teu ieu teu disada. Kenapa? Oh nya teh aya kuotaan. Jadi yang pertama hidup itu harus punya kuota. Ya, tidak boleh gaya unggul tapi tidak ada kuota. Itu belum tentu jadi rezeki bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, rezeki pun dipengaruhi oleh cara berpikir manusia. Nah, saya kira itu dulu Kang Herdi. Jadi gambaran untuk kedepannya manusia jadi memahami. Makanya punya anak, kemudian sehat, istri, suami soleh, ya, kemudian setiap masalah ada solusi. Itu rezeki semua. Itu rezeki semua. Iya. Kebanyakan yang berpikir bahwa rezeki itu harta gitu, padahal bukan hanya harta ya Ustaz. Bukan hanya harta. Ya, yang tadi aja dengan senyum aja, bisa senyum aja itu rezeki yang luar biasa ya Ustaz. Iya, itu sedekah. Sedekah kan. Ada juga yang nggak bisa senyum, sok kabayang tuh Bu, nggak bisa senyumnya. Iya, tidak bisa sedekah. Nggak bisa sedekah, Masya. Kita berkumpul di sini kan ini rezeki. Ya betul. Kenapa kata bisa rezeki Bu? Karena saya beruntung bertemu dengan jamaah kan. Bukan ibu beruntung bertemu dengan saya. Saya yang beruntung bertemu dengan jamaah.
Karena saya tidak merasakan bahwa saya karena ibu-ibu ketemu dengan saya, tapi saya ketemu dengan ibu-ibu. Itu rezeki bagi saya dan rezeki bagi ibu-ibu, begitu. Jangan egois. Nah, alhamdulillah. Oh, untung sudah papangi jeung ustad. Bukan, saya yang beruntung. Nah, begitu kan? Nah, makanya nanti saya pernah menerangkan, Bu. Jangan pernah menawar kepada orang yang dia itu labanya tidak besar. Anu batina saeutik motong ditawar karunya. Bisi teu jadi rezeki keur urang. Nya. Banyak kangkung 2003 ditawar hayang 4. Da batina ge leutik atuh. Nanti akhirnya apa? Orang berpikir begini. Punten, Bu. Orang jadi berpikir begini. Si ibu meuni meditnya. Abdi mah da teu gede atuh batina ge. Bari ningali teh cenah leuncem emasna, manya itu tingali. Nawar ka tukang kangkung bari eta ge batina leutik. Nah, itu Bu, terkadang rezeki kita terhalangi dengan cara kita bersikap pada orang. Hati-hati dengan doanya ya. Jangan-jangan merasa terdolimi. Aduh, cenah untung dengan 100 perak, 200 perak, cenah ieu ditawis ya Ya itu. Itu ngadoakeun nu lain-lain. Nauzubillah min dzalik. Itu yang paling pokok. Manggi sabaraha? 3.000, 5.000 lah. Wah, itu luar biasa. Atau hud tuh. 5.000 sok. Asina ada hoyong 3.000 wae. Dibere 5.000, hayang 3.000 wae kita coba. 5.000 bae tong dipulangan. Itu dia bawa, Bu, 5.000. Yang untung siapa? Dia atau kita? Kita ya yang ngasih ya. Nanti kita terangkan di sesi yang kedua. Bagaimana teori itu dilakukan. Ya, Masya Allah, itu dia ya, bagaimana menjemput rezeki semudah senyum. Itu baru mukadimahnya, Bu. Ya. Ternyata kata Ustadz, kita udah memiliki kan kakek bengkene mereke de hese, cenanya saja gitu Ustadz. Ya. Merengkel cenah kakek bengkene mereke hese, cenah gitu. Kata bahasa Indianya mah. Baik, nanti kita akan membahas setelah yang satu ini seperti apa sih rezeki semudah senyum itu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Curhat Ka Ustadz. Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Curhat, curhat, curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu, aduh lucu nu tawadu. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Acara Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Akas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Akas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368.
Buat acara Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Akas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Akas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. Ustad Ucu, Ustad Ucu, aduh lucu nu tawa, aduh jamaah dah selamat dunia akhirat, curhat ka Ustad Ucu, curhat ka Ustad Ucu atuh. Curhat ka Ustad Ucu, Ustad Ucu, aduh lucu nu tawa, aduh jamaah dah selamat dunia akhirat, curhat ka Ustad Ucu, curhat ka Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat Ka Ustad dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk berzakat, infak, sedekah, berwakaf, berikan, dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Semoga jadi pahala jariah. Kemudian di Pesantren Holistik Al-Mutmainah ada 3 program spesial, yaitu kelas lansia, rilah tarbiyah, dan outing class. Bagi Anda yang ingin jadi majelis taklim, boleh juga hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Kemudian informasi selanjutnya boleh ke www.pesantrenholistik.com. Baik, kita akan lanjutkan kembali bersama Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT. Ustadz, kita lanjutkan lagi, Tad, contoh sederhana nih, Tad, dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih menjemput rezeki semudah senyum itu? Ada 3. Ada 3 yang harus kita lakukan. Agar si rezeki itu kita dapat dengan mudah sekali gitu kan. Dengan mudah sekali. Yang pertama, bahagiakan orang. Masya Allah. Bahagiakan orang. Kalau kita sudah bisa membahagiakan orang, itu nggak perlu kita cari. Kenapa? Karena itu secara otomatis akan kembali kepada kita. Yang tadi ya Bu, di awal ya tadi.
sabada ieu mang 3.000 5.000 we. Masya Allah. Ini kan dia bahagia kan. Ya, ya. Nah, dan ibu bapak jangan berpikir nanti ini gimana, nanti aja lihat. Tapi kita pun harus tahu ini orangnya orang apa. Ari anu batina miliaran mah entong beli tambahan, urang we susah. Nah, seperti gitu kan gimana? Anu batina, ieu mah anu aralit we tinggal, anu aralit, nu unggal dinten gurang goreng, anu batina teh geuningan, bobora angin imah. Rek ngechat ge hese. Tapi kita dia kasih bahagia gitu kan. Kita kasih bahagia. Ibu abdi kalasan gaduh rezeki cenah. Wios lah jagong teh cenah nu tadina 5.000-an wios ku abdi mas cenah. 10.000 we cenah. Tuh eta teh dia bahagia kan. Oh, itu akan muncul. Nah, ini kita dapat rezeki dan itu mudah. Cukup begitu. Dan kan dia tersenyum. Ya, bahagia. Kan dia tersenyum. Alhamdulillah ya Ibu Nuhun. Kan dia tersenyum. Itu maksudnya. Bikin dia tersenyum oleh kita, maka rezeki kita akan semudah tersenyum. Masya Allah. Bikin bahagia, dia tersenyum, dalam hatinya berdoa, dan jajak kalau siro. Oh, itu doa luar biasa Ustaz ya? Ya, Ustaz cing sehatnya, Ustaz cing panjang iswa, kan hese gitu teh, didoakan. Cing saroleh murang kalihna. Karena apa? Karena dia sudah dibikin oleh kita tersenyum. Nah, itu yang pertama. Jadi yang pertama ibu praktekkan, yang pertama bahagiakan orang lain. Semampu kita aja lah. Semampu kita. Ya, tapi tinggal heula jalminanya, lain ditinggal. Kenapa? Walaupun dia orang kaya, kita bisa membahagiakan dia dengan apa? Begitu aja. Ustaz da imah beunghar atuh kan wios dia butuh apa dengan kita? Dia butuh apa dengan kita? Kebetulan dia itu tidak mampu mengambil sampah. Kita ambilin aja. Lalu dia bahagia. Alhamdulillah untung aya ibu sampahna kacanakan. Dia bahagia. Kita dapat rezeki yang dengan semudah begitu. Begitu ya. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah apa? Hargai orang itu. Urang mah kudu belajar ngahargaan jelema. Begitu kan. Kalau kita pandai menghargai orang lain, maka rezeki dia bahagia kan? Dihargai oleh kita kan? Dan jelema masa kieu we Bu, jelema mah ka urang moal nyambung lamun geus dihargaan. Pan sok awas dengan hargaan maksudna. Tuh, jong molotot teh ka urang. Bagaimana dia tersenyum, dia juga jamotrot. Nah, tapi begitu dihargai, Ibu calik mangga sok ka dieu. Asa dihargaan. Ustaz abdi mah da jalmi alit. Sawios calik dina kursi. Entong dihandap. Aya jalmi sumping ka simkuring nyanyana keresek geura. Ibu calik dina kursi. Ustaz isin na di dieu dihandap. Teu kenging. Geus daya di aya korsina. Sok geus tong dihandap. Ada abdi mah tingali kararotor keun wios kotor ge. Itu jalmi begitu tiarang calik. Nah, itu kemudian dia apa? Dia bahagia. Itu dia bahagia. Nah, jadi itu yang kedua itu, ya. Kalau dihargai, dia bahagia. Maka kalau dihargai, dia itu apa? Rezeki bagi kita. Nah, itu yang kedua punya. Nah, jendan nu kadua eta. Nu katilu, kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah dalam Al-Qur'an bahwa Allah menyuruh kita untuk setiap apa yang Allah lakukan salah, kita maafkan orang itu. Dihampura we aya lepat malah naon margina date ageng Bu lah peragi salahna ge saeutik da dina badagna gekeun bae lah kurang dihampura we. Itu rezeki kita bakal bagus itu. Tiga itu. Tiga ya. Satu, bahagiakan orang. Dua, hargai orang. Tiga, maafkan dia. Itu dia kalau udah Ibu puntennya abdi wios atos dihampura ku abdi. Dia tersenyum kan. Kita dapat rezeki. Bikin bahagia orang ya. Ya. Seperti itu. Kemudian tadi yang beli kangkung jadi 5.000 itu jadi jalan rezeki ya Ustaz. Jalan rezeki kita seolah-olah kayak bendahara Allah gitu ya Ustaz ya. Ini rezekinya bukan rezeki kita, buat dia malah ditambahin gitu sama kita. Itu luar biasa. Bikin orang bahagia. Tadi yang merasa Ustaz da abdi mah jalmi alit can lebet kanu botol hungkul kan lebetkeun cenah. Kata Ustaz tuh jangan duduk, jangan dibawa ke atas. Masya Allah. Itu menghargai orang ya Ustaz ya. Hargai orang. Dan yang terakhir tadi apa Ustaz? Maafkan orang. Maafkan orang. Ternyata memaafkan orang lain itu menjadi jalan rezeki kita ya. Iya, itu mudah sekali tersenyum kita. Masya Allah. Itu dia ya dari Ustadz. Nanti setelah ini kita akan langsung ke segmen curhat ke Ustadz. Jadi ibu-ibu siapkan pertanyaan terbaik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetap di curhat ke Ustadz. Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Curhatna ka Ustadz Ucu. Ustadz Ucu adu lucu nu tawa. Aduh jamaah salam
curhat ke Ustad Uco atuh. Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Agas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Agas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. Pesantren Holistik Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan.
Agas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Agas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. curhatna ka Ustad Ucup. Ustad Ucup anu lucu nu tawaduh, jamaahnya selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Curhatna ka Ustad Ucup. Ustad Ucup anu lucu nu tawaduh, jamaahnya selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucup. Curhat ka Ustad Ucup atuh. Masya Allah. Baik, program Curhat Ka Ustad dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk berzakat, infak, sedekah, berwakaf, beriklan, dan beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah ya. Bagi Anda yang ingin ikut ke majelis talib di Curhat Ka Ustad, boleh hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Kemudian Pesantren Holistik Al-Mutmainah ada 3 program spesial: kelas lansia, rilah tarbiyah, dan outing kelas ya. Bagi TK, SD, SMP yang mau outing kelas di sana boleh. Silakan hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Kemudian ada juga di websitenya, untuk info selanjutnya ada di www.pesantrenholistik.com. Baik, ini program segmen ketiga ya. Segmen ketiga artinya Curhat Ka Ustad. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Siapa dulu? Ya, silakan Bu. Bismillah. Curhat Ka Ustad. Ustad Ucup atuh. Masya Allah. Perkenalkan, saya dengan Ibu Yani dari Majelis Taklim Al-Jamaah 2, Menger Rancatungku. Mau bertanya Ustad, apakah boleh kita selaku perempuan
membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan dalam keluarga. Terima kasih, jazakallah khairan katsiron. Ya, baik, terima kasih Bu Yani tadi ya. Ini luar biasa ya. Apakah perempuan boleh mencari rezeki untuk menopang kebutuhan keluarga, membantu suami gitu, Ustaz? Membantu boleh. Yang tidak boleh itu adalah apa? Dia mengendalikan dan dia mencari posisi yang biasa dilakukan oleh suami. Kalau membantu mah bagus. Bagus ya. Mau salah ribu sorangan. Sebetulnya nyeseh ngumah wadah itu ngisikan itu bukan tugas istri. Itu tugas suami, Bu. Ya. Bukan tugas istri. Istri itu tugasnya itu adalah apa? Dia berleha-leha. Dia bikin bahagia, dia santai, makan, berias, itu tugas istri. Jadi ibu istri mah sanes nyusuh ngumah wadah nyangu, sanes tugas istri, tugas suami. Cuman ibu harus taat kepada suami. Ketika suami nyuruh nyeseh, wayahna kudu nyeseh. Ya, ketika nyuruh nyangu, wayahna kudu nyangu. Ketika nyuruh ini apa ngumah wadah, kudu ngumah wadah begitu. Dan ibu ketika cari rezeki, papa senang abdi mah senang. Badai ngojek gue. Kira bantuan bapak senang gitu kan. Boleh tidak ibu nanti bukan boleh dan tidaknya, tetapi membantu itu selama tidak keluar dari koridor silakan. Ya saya tidak melarang sih Bu. Yang penting mungkin karena kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda. Yang penting jangan sampai overlap lah. Overlap teh tugas suami diambil ibu gitu. Jangan sampai. Jeung ibu di mana engke loba rezeki, loba miliknya karena lebihi dari suami tidak boleh melebihi juga posisinya. Ya, kita tetap tawadu aja di depan suami. Ya, bahwa ibu cuman membantu boleh, bagus itu. Malah jadi amal soleh loh. Jadi amal soleh. Jadi istri yang membantu nafkah gitu ya, keluarga justru jadi amal soleh. Tapi ada juga yang berpendapat ulama lah yang berbeda-beda itu berbicara bahwa keberkahan rezeki itu ada di suami katanya. Ketika istri yang di luar itu enggak, sebetulnya nanti keberkahannya tetap di suami. Gimana? Ya, nanti berbicaranya bukan berbicara tentang itu, tapi berbicara ini kehidupan keluarga gimana. Apakah emang suaminya harus dibantu atau tidak? Kalau suaminya tidak harus dibantu ya nggak ibu udah aja urus rumah tangga. Tapi kalau emang dah kumaha usah caroge abdi teh cenah geuningan teh nyekapan kudu nyangandalkeun mah ibu teh buntas bantos we icalan sudak sakedik. Itu yang maksud saya. Yang penting nanti ada kesepakatan komunikasi yang baik agar jadi berkah. Tetap bahwa imam itu adalah suami gitu ya. Jangan sampai kebalik. Jadi suami jadi makmum gitu Ustaz. Nah, ada juga yang seperti itu gitu. Nah, itu jangan terbalik aja. Ya, baik, Masya Allah. Itu dia Bu Yani, jelas ya? Baik, sekarang ada yang mau bertanya lagi? Siapa nih? Ya, silakan Bu. Bismillah. Curhat Ustaz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Hasnah Faridah dari Majelis Taklim Al-Jamaah 2 Menger Rancatungku. Mau bertanya nih Ustadz, bagaimana supaya rezeki yang kita peroleh dan barokah buat kita dan buat keturunan kita. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, baik, terima kasih Ibu Faridah Fasya ya. Masya Allah. Itu pemeran-pemeranan yang lampir ya ada. Bagaimana Ustadz? Tuh, Ibu pun tanya, Ibu horoi. Di film. Ustadz itu gimana Tad katanya supaya rezeki yang kita peroleh itu berkah buat kita dan keturunan. Nanti berkah itu bukan banyak. Tapi syubutul khairil ilahi pisai. Kalau Ustaz seringkali kasih contoh begini Bu berkah mah. Di Arab itu tidak kelihatan jukut, tapi kambing pada gemuk. Daya jukutan tapi si domba teh ararageng, garnut. Padahal tidak ada. Sumur tidak kelihatan, tapi air banyak. Itu air banyak sampai orang yang ibadah haji umroh dikasih kalau pulang 5 liter. Itu namanya berkah. Kalau kita ibu hajat yang diundang 700, kemudian yang datang 1000, itu ketika sudah beres hajat makanan masih melimpah. Bisa mere tatangga barokah ngaranna. Hajat diundang 500, nu datang 200, tapi beak kabehanana. Nepikeun ka senok laleugitan. Piring laleugi areueuh laleugitan. Kolor laleugitan. Nah, itu tidak berkah.
begitu aja cara memahami berkah mah. Jadi subutul khairil ilahi. Nah, bagaimana Bu agar berkah apa yang kita lihat atau yang kita peroleh? Satu, perbanyak untuk dilakukan untuk kebaikan. Gampil we kanu hade teh lamun aya sumbangan ke masjid, ke pesantren, ka santri teh digampil teh. Nah, itu barokah itu. Yang kedua, kalau dia dipakai mudah untuk ketika untuk mengurus dirinya, itu kan berkah. Nah, urang kudu diurus. Ya, ulah nepikeun ka rumah. Nya urus heula urang nya. Pan ibu ge bade ka dieu teh pan ieu teh milihan heula wedak nupang alusna. Ya, wedak nupang alusna nya nu biasana 2.000, ayeuna mah nu 20.000. Da bakal kan. Kenapa? Karena kita ingin memberikan kebahagiaan kepada orang kan. Dan untuk kita juga. Nah, jadi berkah itu subutul khairi. Yang penting jangan jauh dari yang memberikan rezeki itu aja. Inti nama eta lah. Semakin bertambah kebaikannya gitu ya saja, malah melimpah ruah gitu ya, nggak nyangka-nyangka dikirain habis ternyata masih banyak gitu. Nah, itu. Makanya kalau ibu punya, bapak punya kolam, lalu kolamnya itu meluber, itu tidak berkah. Sesuai aja airnya. Tapi kalau ada kolam, jadi ulah saat teuing balong mah ulah meluber, itu tidak berkah. Sesuai wadah aja itu. Sesuai wadah berkah. Ya. Tapi aya deui gitu ya. Aya deui. Gitu ya, masyaallah. Karena punten Bu, duit mah sapertos kumis. Lamun dikurud bijil deui. Tah eta. Itu ya. Jadi lamun ibu gaduh caroge kumisan terus teu dikurud-kurud kan kade kan. Gitu ya. Nah, dikurud bijil deui tah eta berkah. Aya nu dipenetan we gini Ustaz, cenah artosna dipenetan we, disimpan we di mana gitu. Capek sih. Jadi sanes teu kaeng nabung. Boleh nabung, cuman jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri. Hoyong tuang jeung sop kaki nih ditahan nih lebar sana atau seueur sana. Jeung ieu ge ngeunah gitu. Jeung uyah we unggul jeung uyah we tungtungna darah tinggi. Ya, begitu. Tama anu eta teh geuningan Bu, anu dongeng eta teh cenah salaki bapak cenah ka kebon binatang cenah cek pamajikan teh. Geus lebar 80.000, geus urang neangan cenah sato. Akhirnya salakina mau ucing tah ieu tingali. Ya, ngirit cenanya daripada kebon binatang 80.000 ieu. Atuh namanya ningali ucing hungkul cenah hayu urang neangan deui cenah neangan hayam tagogeun hayam. Geus eta pelong cenah daripada mayar. Nah, begitu suaminya pingin sop kaki, isinya pinter. Ngasih uang 10.000. Oh, mama cenah ini pangadamkeun sop kaki. Nya sok ka dieu cenah. Damelkeun we sop Bu. Neangan kakina cek salaki pamajikan eta we ancelomkeun suku. Jadi sop kaki. Jadi dibalas. Masyaallah. Nah, begitu ya Bu ya. Ya, baik itu Bu Farida ya. Jelas ya Bu. Sana sop kaki kieu Bu, ulah Bu. Kade bilih di bumi gitu. Baik, sobat Ustaz, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap di Curhat Ka Ustaz. Ustaz Ucu atuh. Masya Allah. Curhat ka Ustaz Ucu. Ustaz Ucu adu lucu nu tawadu. Jamaah selamat dunia akhirat. Curhat ka Ustaz Ucu. Curhat ka Ustaz Ucu atuh.
Anda semakin khas dan berkelas dengan menyajikan hidangan terbaik dan berkesan. Agas Catering merupakan jasa catering terbaik yang mengedepankan pemilihan bahan makanan yang higienis dan bermutu. Dengan pelayanan yang baik, Agas Catering telah dipercaya banyak acara seperti wedding, tasyakuran, instansi pemerintahan, dan berbagai acara lainnya. Dapatkan penawaran terbaik sekarang juga dengan menghubungi 0878 2320 7368. curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh, jamaahna selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Curhatna ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh, jamaahna selamat dunia akhirat. Curhatna ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh. Masya Allah. Baik Sobat Ustadz, kembali lagi di acara Curhat Ka Ustadz Ucu atuh. Masya Allah. Program Curhat Ka Ustadz dipersembahkan oleh Pesantren Holistik Al-Mutmainah, kemudian didukung oleh Percetakan Cahaya dan Kamil Gold. Yuk berzakat, infak, sedekah, berwakaf, beriklan, beramal di Pesantren Holistik Al-Mutmainah. Semoga jadi ladang jariah. Kemudian ada 3 program spesial di Pesantren Holistik Al-Mutmainah, yaitu kelas lansia, rihlah tarbiyah, dan outing kelas ya. Silakan Anda boleh hubungi yang ada di bawah layar kaca Anda. Kemudian nanti akan ada program Festival Curhat Ka Ustadz ya. Bagi Anda yang mau ikut Festival Curhat Ka Ustadz, boleh juga nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya bagi majelis taklim. Baik, kemudian insyaallah kita akan masuk ke segmen terakhir ini, yaitu Curhat Ka Ustadz segmen terakhir. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, boleh. Siapa dulu nih? Ya, silakan Bu. Bismillah.
Curhat ke Ustadz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ibu Rinaldia dari Masjid Taklim Al-Jamaah Rancatungku. Mau bertanya nih Pak Ustadz, apakah betul rizki, ilmu itu adalah bagian dari rizki? Jazakallahu khairan. Ya, baik, terima kasih Bu Rina ya. Pertanyaannya, apakah betul bahwa ilmu itu adalah sebagian dari rezeki, Ustaz? Ilmu yang bermanfaat itu rezeki. Kalau sekedar orang mengumpulkan ilmu tapi tidak bermanfaat, itu belum jadi rezeki. Jadi manfaatkan dulu ilmu itu. Ya. Satu, bisa memudahkan orang. Dua, untuk memudahkan kita. Yang ketiga, wa yakhshawna rabbahum, dan dengan ilmu itu dapat membuat dia lebih takut kepada Allah, baru jadi rezeki. Kalau sekedar mencari tapi tidak ada perubahan yang tadi, ya itu mah sami we jangan ngumpul harta tapi tidak dipakai untuk kebaikan begitu kan. Orang ngumpulin tapi ternyata nggak ada untuk kebaikannya. Jadi rezeki itu apabila tiga: satu, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kita, dan lebih takut kepada Allah, itu ilmu. Teori ilmu begitu aja. Ilmu mah. Jadi kalau ibu belajar, ngaji kemana-mana, lihat aja yang tiga itu. Ada perubahan tidak? Satu, bisa bantu orang, dimudahkan oleh ilmu yang kita miliki. Yang kedua, mudahkan juga kita. Yang ketiga, bekisieun teh ku Allah. Tapi kalau dia semakin tidak takut kepada Allah, ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Dan itu belum tentu jadi rezeki. Begitu ya. Itu dia ya. Jadi bahwa ilmu itu adalah rezeki jelas, tapi yang bermanfaat. Ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Malahan bisa merugikan orang. Ada yang seperti itu ya. Dan dia bisa dipenjara, ditahan. Artinya apa? Dia kan nanti bermasalah kan. Hidupnya semakin bermasalah itu walaupun dia pintar. Ya, ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat buat orang, dirinya bahkan tidak takut sama Allah gitu. Nah, itu. Saja. Baik, Masya Allah. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya, silakan Bu. Bismillah. Curhat ke Ustadz. Ustadz Ucu atuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ilhamida dari MT Al-Jamaah 2 Mangeranca Tungku. Mau bertanya tentang penjelasan halalu bainun wa haramu bainun dalam kita menyebut rizki. Terima kasih. Ya baik, ini luar biasa pertanyaannya ya dari Bu Hamidah. Dalam menyebut rezeki katanya Ustaz, halalu bainun wa haramu bainun itu seperti apa Ustaz? Iya, maksudnya jangan cari rezeki dari yang syubhat. Jadi kalau kita ada sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya, jangan. Bisa ngamadorotkeun urang. Begitu. Udah yang jelas aja lah. Yang jelas aja di. Bapak ieu ti mana? Ah, tong loba nanya cenah. Sok we. Nu penting mah ieu cenah. Nya mun ieu mah teh hoyong jelas itu bisi ngahalangan doa. Tong loba tanya pokoknya sok dahar we. Nah, itu artinya apa? Suami juga harus jelas. Kalau ibu sudah yakin suami bekerja yang halal, ambil. Tapi kalau suami ataupun pasangan kita bekerjanya tidak jelas, kita boleh bertanya. Jadi rezeki itu bakal bagus apabila kita sudah memberikan penjelasan status itu. Begitu. Status itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang subhat, ragu-ragu, tidak jelas, jangan lebih baik. Walaupun itu sebetulnya belum jatuh haram. Tapi kan kita ada di jurang itu, di pinggir jurang. Kalau mun aya angin ngegeledak. Ya orang menakan artos punya 5 juta di jalannya. Ya kan we da contoh ngaranna ge. Hari contoh makan bae darek aya rek pokoknya ini aya artos 5 juta jeung barina ge daragrag mah tara atuh 5 juta paling ge 100 nya 500 1000 aja daragrag 5 juta kan nya. Ku urang teh kapan alas ya Bapak ieu cenah kenging ieu artos saha. Nah, kata Rasul kan simpen dulu 1 tahun kan. Sambil diumumkan siapa yang kehilangan uang. Kalau sudah 1 tahun diumumkan siapa yang kehilangan uang, ibu jangan nyebutin jumlah uangnya. Jangan nyebutin jumlahnya. Nanti ada orang datang, ibu menakan artos sabaraha, ente nu ical sabaraha, abdi ka icalan sakit. Nah baru kalau dia jujur kasihkan. Tapi kalau 1 tahun sudah disebarkan tidak ada yang ngaku, itu boleh jadi kita, milik kita. Sebelum 1 tahun kan masih syubhat. Ya. Ayah salaki kekeluntungan eueuh nu ngurus. Ku ibu tuh jauh diampihan gitu. Entong diampihan 1 tahun eta mah. Beda deui. Di ngataros we di mana bumina. Asana cek usad ge ieu manggihan lalaki cenah da lumayan ya, rada jangkung. Ibu jauh tong diampihan eta mah. Ya, ku ibu ke teuneun 1 tahun, ke lamun 1 tahun jadi milik abdi beda.
Ya. Tinggal taruh saya hari bapak di mana gitunya. Nah itu bedanya Bu, itu bedanya. Jadi syubhat itu seperti itu. Dan awas Bu, punten, syubhat itu akan membuat seseorang itu jadi tidak percaya diri dalam hidup. Itu syubhat. Kalau orang sering makan yang syubhat tidak percaya diri dan orangnya penuh ragu. Sok ragu dina hirup teh. Mun mutuskeun perkara sok loba nu ragu eta anu syubhat besok. Mun nanaon teh jual aya nih Bapak nih hari uang si abi ragu wae. Enggak masalah anu ragu itu ada yang syubhat itu. Itu ada yang syubhat. Perbaiki itu Bu, itu perbaiki. Begitu ya. Ya, baik. Ini Ustaz sebetulnya masih seru ya Ibu ya. Masih seru nggak? Masih terus lanjut. Tapi terbatas Bu waktunya ya. Ini waktunya terbatas. Artinya Ustaz Ucu harus sudah closing statement menyimpulkan nih bagaimana sih Ustaz kesimpulan dari awal nih sampai akhir ini tentang menjemput rezeki semudah senyum itu. Closingnya 3 poin. 1, maafkan orang. 2, hargai orang. 3, bahagiakan orang. Anda kalau mereka tersenyum maka rezeki kita akan mudah. Begitu. Karena mereka udah tersenyum kan. Jangan memaksakan orang untuk dia menjadi marah kepada kita. Karena rezeki kita pun tidak akan diridhoi oleh Allah. Masya Allah. Begitulah inti nama. Ya, baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ibu-ibu juga terima kasih ya. Jazakumullah khair. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Kalau begitu Sobat Ustaz dimanapun Anda berada, kami dan kerabat kerja yang bertugas harus pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku li qouli haja astaghfirullahi wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curhat nak ka Ustad Ucu. Ustad Ucu aduh lucu nu tawaduh. Jamaah dah selamat dunia akhirat. Curhat nak ka Ustad Ucu. Curhat ka Ustad Ucu atuh.